One Kawan TV1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita berjumpa kembali, kita bertemu kali dalam bincang-bincang dengan Bapak Sayuti Asatri. Dimana kali ini Bang, kita akan membahas posisi Megawati begitu ya, dalam kaitan sekjennya baru kemarin ditangkap KPK Bang. Nah, ditersangkakan lah seperti itu. Tentu Megawati pada jauh-jauh hari ya, kira-kira sebulan lalu dia mengatakan kalau dia apa-apa ini sekjen saya gitu istilahnya Bang, istilahnya begitu ya oleh KPK, maka kami akan datangi, kan begitu Bang, dan menantang seperti itu. Seolah-olah memang tidak ada sebetulnya unsur kesalahan dari sekjennya, ya itu cuma unsur politis saja ya, kalau memang disangka seperti itu. Nah, nyatanya sekarang terjadi Bang, Hasto ini disangkakan kemarin itu oleh KPK. Kira-kira bagaimana sikap Megawati selanjutnya nih Bang? Ini secara politis bagaimana kira-kira? Kalau secara hukum ya, tapi biar KPK aja urusannya Bang, secara hukum gitu. Iya, karena bisa dipahami kalau Mbak Mega bersikap keras seperti itu kan. Bu Mega itu kan seorang ibu yang kadang-kadang psikologi sayang atau merasa diciderai kalau orang yang dekat sama dia seperti Pak Hasto itu kan dekat. Iya, jadi betul. Kalau di perlakuan seperti itu wajar. Sekjennya Bang, wajar Bang, sekjennya itu orang kedua. Wajar malah. Cuman yang harus kita ingat juga bahwa PDIP bisa seperti ini dari dulu itu karena kepemimpinan Mbak Mega itu juga rasional. Beda dengan, bahkan beda jauh di atas kepemimpinan yang lain-lain dan laki-laki di partai-partai lain. Jadi rasionalitas itu dalam hati-hati dalam bertindak, sangat dalam refleksinya itu dilakukan juga oleh Mbak Mega. Nah, mengenai masa depan PDIP pasca Hasto ini memang yang saya lihat perlu memang digali ya. Kita kan tidak bisa tahu apa yang terjadi akan datang, hanya Allah yang tahu. Cuman kalau kita perhatikan ada perubahan dari masa lalu PDIP yang abai terhadap semua masalah etik. Ini semua kejahatan-kejahatan yang terjadi, hukum rimba ini pun semua gara-gara karena mereka kan abai. Cuman kita tidak punya cara untuk menghukum dia rakyat. Sadarnya terlambat Bang, sadarnya. Iya, artinya menurut saya sih sampai latihan misalnya gaya salam Pancasila. Oh, iya. Itu menurut saya terlalu berlebihan. Misalnya mau mengubah dari undang-undang Pancasila dibikin dalam masalah undang-undang itu nggak ada ceritanya. Karena Pancasila dari sila menjadi kasila begitu Bang. Memang Pancasila ini kan ideologi, filsafat. Kalau dia ditransformasi, terjemahkan, nggak bisa langsung masuk ke undang-undang. Undang-undang kan tindakan. Bagaimana Anda bisa bawa Pancasila yang masih perlu tafsir masuk ke dalam undang-undang seperti itu? Jadi saya kira itu loncatan berpikir. Kalau saya agak sedikit berani mengatakan sebenarnya keinginan untuk membodohi rakyat, gitu. Jadi banyak orang awam kita ingin dikerjai, dia dimanfaatkan untuk seolah-olah bahwa yang diperjuangkan di Pancasila, padahal enggak. Pancasila itu harusnya terungkap dalam, tidak boleh bikin undang-undang setebal 700 halaman terus tumpang tindih halaman mana kita nggak tahu. Itu sebenarnya Pancasila. Pancasila tidak boleh ada korupsi yang seperti sekarang membuat semua kasus korupsi tidak ditindaklanjuti. Tidak ada tindak lanjutnya. Tidak ada tindak lanjut. Jadi rakyat ini hanya kebagian angka-angka, sekian ratus triliun ya, sekian ratus. Cuma 4 tahun Bang rata-rata Bang. Iya, sementara mereka untuk makan dihukum 4 tahun aja. Dihukum 4 tahun aja untuk makan aja susah. Kemudian hakim ini, maaf ya, dulu saya terlibat waktu mencapai kenaikan gaji mereka dan saya sangat simpati sama profesi hakim. Tapi saya lihat itu orang-orang yang jahat diloloskan, orang-orang yang baik dikorbankan, dihukum berat. Tapi misalnya kalau yang misalnya lakukan kejahatan itu orang punya duit banyak, diringankan. Jadi hukum, etik, semua hancur. Dan itu terjadi di masanya PDIP. Artinya bukan karena
saya katakan sesuatu yang tidak ada dasar. Bukan. Itu kan Anda bisa baca sendiri. Bukan segala sesuatu menyalahkan PDIP Bang ya, bukan seperti itu. Enggak, PDIP kan kita banggakan, kita dukung, karena itu kan satu-satunya partai ideologis. Jadi karena partainya ideologis, mestinya betul-betul jaga itu integritas nusa bangsa ini, kedaulatan rakyat harus dijaga, gitu loh. Mestinya cepat-cepat PDIP itu yang orang paling duluan kembali ke Undang-Undang 45, karena itu yang diagendakan oleh diinginkan oleh para founding fathers. Selalu dibangga-banggakan. Selalu dibanggakan. Itu pada waktu konstituante gagal, Bung Karno ambil alih. Itu artinya menunjukkan bahwa kenapa ambil alihnya Bung Karno orang dukung. Kenapa didukung oleh rakyat? Betul. Karena orang percaya kepada Bung Karno, bahwa Bung Karno dengan Undang-Undang 45 asli itu akan membawa Indonesia terus pada arah pesan dari para founding fathers. Tapi PDIP ragu-ragu dalam soal itu, hanya mengusulkan misalnya supaya GBHN kembali lagi. Jadi, tapi kedudukan MPR sebagai lembaga tertinggi negara tidak menjadi kepedulian. Mestinya yang paling duluan dong, kalau jujur. Iya. Mestinya paling duluan. Jadi dengan tersangkanya Hasto ini, seorang Hasto ini, gimana Bang kira-kira posisi demokrasi kita ke depan ini Bang? Artinya demokrasi bukan, Indonesia kalau ini demokrasi dan demokrasi dan hukum lah. Kalau demokrasi gini kan, saya kan termasuk ke daerah-daerah. Saya dengar mereka bicara. Ketika saya sampaikan gagasan tentang kembali ke Undang-Undang 45, itu mereka dukung. Oh, iya. Ada satu kejahatan dalam pikiran para elit kita, menganggap orang di daerah itu orang bodoh, dan mereka bisa bikin apa saja kebijakan yang aneh-aneh, 200 PSN dan sebagainya. Itu kan itu anggap enteng orang di daerah. Iya, betul. Gitu. Nah, karena mereka tahu bahwa itu penting, yaitu kembali ke supremasi, supreme value dari Undang-Undang 45. Supreme value itu kan kedaulatan rakyat, kedaulatan rakyat. Ya. Harus dijaga oleh satu lembaga yang supreme juga, yaitu MPR. Anda nggak bisa serahkan nilai-nilai yang supreme ini karena sistemnya udah berubah Pak. Ke DPR. Enggak, saya bicara tentang sekarang ini kan ada keinginan kembali. Kembali kan. Dan dengan segala hormat, itu Pak Prabowo dengan Gerindra itu mencantumkan dalam anggaran dasar. Jadi ada satu kesadaran bahwa kembali itu adalah, kalau bahasa agama mungkin setengah dari masalah itu selesai. Karena kita udah punya dudukan kelembagaan yang kuat, seperti amanat daripada founding fathers. Kan dari dulu mereka diskusi lama baru memutus ini. Kenapa MPR sebagai lembaga tertinggi negara? Kenapa ada lembaga musyawarah mufakat? Buktinya sekarang negara-negara yang melaksanakan demokrasi liberal itu kan hancur. Karena orang semua hanya berorientasi mencari elektoral. Mereka lupa untuk membangun nilai-nilai pada wilayah hikmat kebijaksanaan, sehingga kepemimpinan itu merosot. Semuanya berorientasi untuk mencari dukungan dari rakyat. Dukungan itu bisa dalam bentuk sembako, bisa dalam bentuk ini, dan makanya jadi materialisme masyarakat kita. Jadi konsumerisme. Karena itu berkembang. Karena orang tidak perlu lagi sama nilai. Dulu waktu kita mahasiswa diajarkan, kalau Anda mau kemenangan politik, maka kalau orang makan sesuatu yang tidak bergizi, tidak sehat, dan orang suka, Anda akan berikan kepada rakyat apa yang mereka yang tidak sehat buat mereka. Anda tak berikan, ya demi dukungan mereka. Tapi kalau Anda seorang pejuang, cita-cita untuk kebaikan rakyat, walaupun rakyat meminta untuk kebutuhan elektoral, Anda tidak bisa berikan kepada mereka, karena sayang kepada mereka. Jangan makan racun ini. Itu teori dasar. Tapi demokrasi liberal membuat menjadi berantakan semua ini. Dan sayangnya seperti PDIP ini lupa terhadap legasi dari Bung Karno. Saya terus terang terpaksa saya ngomong begini, saya tahan lama sekali tentang apa yang saya bicarakan. Mestinya jangan lagi lah percaya pada cara-cara permainan simbol-simbol. Harus masuk ke dalam makna kedaulatan, makna kesejahteraan, makna kebahagiaan rakyat, harus masuk ke situ.
Iya, Saya kira itu. Jadi kita kritik lagi ya. Nah, kalau PDIP terlalu jauh dari nilai-nilai otentik ini, saya bukan ngajari karena di sana kan banyak orang pintar dan saya kagum sama orang-orang. Nah, kalau mereka terlalu jauh dari itu, maka dengan tidak adanya atau kurang berfungsi ya, kita belum tahu, belum diputuskan Mas Hasto itu salah atau tidak, nggak boleh kita putuskan bahwa dia perlu dipenjara, nggak boleh. Karena bisa aja tercatat tidak bersalah. Nah, tetapi minimal kurang berfungsi. Pertanyaan kita adalah, dalam keadaan kurang berfungsi itu, nanti bagaimana nasibnya PDIP? Ya kan? Nah, menurut saya ada 3 beban yang dipikul oleh PDIP yang membuat bisa bermasalah. 1, PDIP sedang mengayuh kembali ke arah fitrahnya. Iya. Itu pertama. Karena dia akan kembali melakukan refleksi dan menemukan bahwa dulu itu memang bermasalah. Jati dirinya dong. Ya, jati dirinya bermasalah. Karena saya kira mungkin ya dikerjain, ada yang kerjain juga untuk bikin dia berada dalam suatu situasi yang tidak enak buat dia. 1 itu. Kemudian kedua, dia juga menghadapi beban koneksi dengan pemerintahan baru dengan cara yang tidak membuat dia kehilangan integritasnya atau kehilangan kepercayaan dirinya, ya, karena tetap aja Mbak Mega dalam Pak Prabowo itu punya hubungan baik dan zaman dulu. Iya, betul. Tetapi bagaimana koneksinya di tengah-tengah kritik ini situasi yang kritis ini jadi masalah. Yang ketiga adalah bagaimana PDIP bisa bangkit dalam keadaan kader-kadernya tersangka jadi pincang seperti begitu. Banyak yang jadi tersangka, Bang. Banyak. Jadi bagaimana PDIP menghadapi ini? Nah, sementara ada pihak lain yang di luar, saya nggak tahu siapa. Mungkin sedang berpikir untuk mengambil kepemimpinan Mbak Mega, tapi itu udah terlalu lama. Menarik itu. Jadi saya kira satu kerjaan berat buat Mbak Mega untuk reconcile faktor-faktor penekanan dan peluang untuk bangkit kembali. Saya kira itu masalah. Iya. Ini menarik apa yang sudah diungkapkan dan disarikan oleh Bang Sayuti Asatri, begitu. Dan kita berharap tentunya PDI Perjuangan, PDIP itu bisa kembali lagi kepada jati dirinya, Bang. Ya, kembali kepada ideologi yang sebenarnya, mana ideologi yang sudah dicanangkan atau diterapkan oleh Presiden pertama kita, Soekarno, bisa dilanjutkan secara benar. Walaupun Bung Karno itu masa lalu, iya, tetapi yang diperjuangkan Bung Karno itu relevan dengan perkembangan dunia sekarang. Jadi yang dilakukan dengan main-main hanya gimmick-gimmick itu udah nggak laku. Iya, itulah oleh karenanya kami berharap tentu PDIP dalam politik masa lalu, kondisi yang sedang sulit ini, di mana sekjennya ditersangkakan oleh KPK, gitu, dapat kembali kepada ideologi yang awal seperti legasinya juga demikian seperti yang diungkapkan oleh Bung Karno tadi itu, Bang. Ya, jadi kita berharap PDI Perjuangan, Bang, ya, tetap kritis, ya, tetap konsisten dalam arti membela wong cilik tadi, Bang, dan otentik ya. Dan dalam arti yang sebenarnya tidak berupa gimmick-gimmick saja. Iya, kalau itu dilakukan rakyat bisa memaafkan. Insya Allah bisa begitu, seperti itu. Demikian bincang-bincang kami dengan Bapak Sayuti, dan insya Allah kita berjumpa kembali pada lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih kan. Sama-sama. One Kawan TV 1